Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Hasan, guru matematika dari SMA Negeri 7 Malang. Saya telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen yang berpihak pada murid sejak 2 tahun yang lalu. Di tahun pelajaran 2024-2025 ini, saya mengampu untuk jenjang kelas 10, yaitu pelajaran matematika, dan kelas 11, yaitu matematika tingkat lanjut. Langkah awal yang saya lakukan dalam menjalankan pembelajaran diferensiasi ini yaitu melakukan asesmen diagnostik. Untuk kelas 11, saya melakukan asesmen diagnostik menggunakan Google Classroom. Jadi, Google Classroom ini saya isi pertanyaan-pertanyaan non-kognitif yang mampu menggali gaya belajar dan potensi dan minat bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Untuk kelas 10, kami di SMA Negeri 7 Malang telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan asesmen diagnostik, di mana hasil asesmen diagnostik dari kelas 10 ini saya gunakan sebagai acuan untuk merancang proses pembelajaran, karena di hasil asesmen diagnostik untuk kelas 10 itu sudah terdapat gaya belajar siswa, kemudian IQ siswa, kemudian potensi dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Selama ini, saya mencoba memfasilitasi gaya belajar siswa mulai dari audiovisual, kinestetik, dan reading and writing. Selama menerapkan proses pembelajaran diferensiasi ini, saya juga menerapkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk, di mana diferensiasi konten yang saya rancang mampu memfasilitasi gaya belajar masing-masing siswa. Nah, gaya belajar yang dapat terfasilitasi dari diferensiasi konten ini diantaranya audiovisual, kemudian reading and writing, dan juga kinestetik. Nah, untuk audiovisual saya memberikan tayangan video pembelajaran berupa YouTube yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian untuk reading and writing, saya memberikan bahan bacaan, bisa berupa PDF yang saya kirimkan di Classroom, bisa juga saya berikan buku paket yang ada di perpustakaan. Untuk pembelajaran kinestetik, saya memberikan multimedia pembelajaran interaktif di mana siswa terfasilitasi gerak motoriknya. Dalam proses diferensiasi proses, di sini saya menerapkan strategi di mana siswa saya kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, siswa dengan kemampuan yang tinggi, kemudian kemampuan sedang, dan kemampuan rendah. Nah, ketiga kelompok ini memiliki cara penanganan yang berbeda-beda. Nah, untuk kemampuan tinggi, mungkin scaffolding yang saya berikan tidak seintens dengan kemampuan rendah. Untuk kemampuan rendah, saya memberikan scaffolding yang berurutan, yang runtut, agar siswa mampu memahami materi yang disampaikan dengan baik. Dalam diferensiasi produk, saya memberikan kesempatan kepada siswa seluas-luasnya untuk menciptakan atau menghasilkan produk yang diinginkan. Contoh, produk yang sudah saya minta ke siswa diantaranya komik, kemudian infografis, dan juga flashcard. Nah, di mana produk ini digunakan sebagai langkah untuk penilaian formatif. Dalam pembelajaran diferensiasi yang sudah saya lakukan, tentunya saya juga tidak bisa terus-menerus menerapkan ketiga diferensiasi ini dalam satu pertemuan. Terkadang dalam satu pertemuan saya hanya melaksanakan 2 diferensiasi, contohnya konten dan proses. Ada lagi ketika pertemuan yang lain saya hanya menerapkan diferensiasi produk saja. Mungkin kedepannya saya dapat merancang strategi yang lebih mendalam lagi agar dalam satu waktu ini saya mampu mengkombinasikan diferensiasi produk, proses, maupun konten. Dari pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan ini juga, murid juga merasa terfasilitasi dengan adanya diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Misalnya dalam
diferensiasi konten, murid mampu menyesuaikan dengan gaya belajarnya masing-masing karena sudah terfasilitasi untuk gaya belajar audiovisual, kinestetik, maupun reading and writing, sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajarannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, tindak lanjut yang akan saya lakukan terhadap refleksi yang saya lakukan hari ini yaitu melaksanakan ketiga proses diferensiasi ini dalam satu waktu, dan intensitasnya juga semakin sering karena dari segi masukan murid merasa terfasilitasi dengan hal tersebut. Selanjutnya, saya menerapkan asesmen yang berpihak pada murid. Untuk asesmen yang berpihak pada murid ini, secara teknis saya melaksanakan 3 asesmen, yaitu asesmen tertulis, asesmen lisan, dan juga asesmen produk. Di mana ketiga asesmen ini siswa dapat memilih sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Untuk asesmen tertulis, siswa nanti akan mengerjakan sekitar 10 soal, model soal AKM, yaitu terdiri dari bentuk soal pilihan ganda kompleks, benar salah, dan juga menjodohkan. Jika siswa memilih asesmen lisan, maka siswa akan mendapat 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan kategori mudah, kategori sedang, dan kategori sulit, di mana siswa nanti diberi waktu selama 20 menit untuk mengerjakan, lalu menjelaskan kepada saya sebagai guru matematika bagaimana proses pengerjaan tersebut dilaksanakan. Lalu untuk siswa yang memilih asesmen produk, siswa akan membuat produk sesuai dengan ketentuan yang sudah saya tentukan. Sudah ada rubriknya, sudah ada panduannya, jadi siswa tinggal mengikuti apa yang ada dalam panduan tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana siswa dapat memilih hal tersebut. Di sini saya menggunakan bantuan Google Classroom untuk memetakan siswa memilih asesmen tulis, lisan, maupun produk. Google Classroom ini saya berikan kepada siswa H-7 hari sebelum pelaksanaan asesmen sumatif. Di sini siswa dapat memikirkan secara matang kemampuan mana yang sudah dikuasai, sehingga hasil asesmennya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sudah sangat efektif untuk siswa. Tentunya dalam ketiga asesmen ini saya memberikan rubrik penilaiannya pada waktu pemilihan asesmen, sehingga siswa mampu menerka-nerka kemampuan mana yang dimiliki siswa dalam materi tersebut. Refleksi dari asesmen berpihak pada murid yang sudah saya lakukan ini, tentunya guru memberikan effort yang lebih dalam asesmen ini, karena guru harus menyiapkan 3 perangkat dalam satu materi asesmen, yaitu perangkat untuk tes tertulis, perangkat untuk tes lisan, dan juga untuk produknya. Namun justru hal ini berdampak luar biasa pada siswa, karena dari sebelumnya mungkin hanya sekitar 20% siswa yang mencapai KKTP untuk suatu materi dalam pembelajaran matematika, sekarang dapat meningkat sekitar 80% siswa yang mencapai nilai KKTP. Asesmen ini juga dapat memfasilitasi siswa sehingga siswa mampu mengoptimalkan nilai yang didapatnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karena tidak semua siswa mampu menyampaikan apa yang dipahami dalam materi tersebut melalui tes tertulis. Maka di sini guru harus memfasilitasi siswa agar dapat mengekspresikan terkait pemahaman materinya melalui berbagai media asesmen. Tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya, harapan saya mampu memberikan inspirasi, kemudian memberikan kreativitas untuk siswa agar dapat menghasilkan produk yang inspiratif, kreatif, dan mampu berguna di kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini mampu menginspirasi Bapak Ibu semua dalam melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen yang berpihak pada murid.
Saya Miftahul Hasan, bangga menjadi guru, berani menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.